Pernah nggak sih ngerasa baru aja isi ulang kuota, tapi kok udah tipis lagi? Padahal rasanya jarang dipakai. Nah, Anda nggak sendirian kok. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng misteri ini. Kita cari tahu, kemana sih sebenarnya semua giga-giga berharga Anda itu pergi? Yuk, kita mulai. Ini dia nih pertanyaan sejuta umat, ya kan? Buka media sosial sebentar, balas beberapa pesan, tahu-tahu kling, ada notifikasi sisa kuota menipis. Rasanya kayak nggak adil gitu ya. Tenang, tenang, bukan cuma Anda yang ngalamin kok. Hari ini kita cari jawabannya sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas pertanyaan yang paling bikin penasaran tadi. Terus, kita belajar dikit bahasa data, biar nggak gampang bingung. Habis itu, kita bedah aturan main paket data, kita adu antara data seluler lawan Wi-Fi, dan yang paling ditunggu-tunggu, di akhir nanti ada tips jitu biar kuota awet. Sip, kita mulai dari pertanyaan utamanya dulu. Kenapa ya kuota internet itu sering banget terasa kayak air di padang pasir, baru diisi, tahu-tahu udah kering kerontang, nguap entah kemana. Yuk kita selidiki penyebabnya. Nah kan, semuanya sering banget dimulai dari sini. Pertanyaan simpel dari abang konter pulsa atau pas kita buka aplikasi. Tapi jawaban dari pertanyaan ini bisa nentuin nasib internet kita sebulan penuh. Giga, apa sih itu sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja kuota internet itu kayak token listrik prabayar. Setiap aktivitas online kita itu narik listrik. Misalnya nih, kita kirim foto ke grup keluarga. Itu namanya upload dan cetak, token kita kepotong. Kita nonton video resep masakan, itu namanya download, cetak, tokennya kepotong lagi. Jadi ingat, mau ngirim atau nerima data, dua-duanya itu makan kuota. Oke, sekarang biar kita bisa ngatur token data kita dengan pinter, kita harus ngerti bahasanya. Tenang, ini bukan pelajaran matematika yang ribet kok, tapi berguna banget. Ini dia nih satuan yang paling sering kita dengar, gigabyte, atau disingkat GB. Anggap aja ini kayak nominal uang paling umum di dunia data. Makin gede angkanya, ya makin banyak yang bisa kita beli atau lakuin secara online. Nah, ini yang kadang bikin bingung. Kenapa 1024 kok nggak 1000 pas? Soalnya, komputer itu ngitungnya pakai sistem biner, beda sama kita yang pakai desimal. Jadi, hampir semua provider itu ngitungnya gini. Artinya, 1 GB itu ya sebenarnya sedikit lebih besar dari 1000 MB. Dan ini dia gambaran lengkapnya. Kayak ada kilometer, meter, sentimeter, di dunia data juga ada giga, mega, sama kilo. Setiap turun satu tangga itu dikali 1024. Artinya, 1 GB itu isinya lebih dari 1 jeda kilobyte. Kedengarannya banyak banget kan? Tunggu dulu sampai kita lihat seberapa cepat kita bisa ngabisinnya. Nah, ini dia salah satu tersangka utamanya, kualitas video. Coba deh lihat grafiknya. Nonton di kualitas standar apa 480p aja udah lumayan makan data. Tapi, begitu kita geser ke Full HD alias 1080p, wih, konsumsi datanya langsung loncat. Apalagi kalau nekat nonton di 4K pakai data seluler, ya udah siap-siap aja kuotanya langsung sekarat dalam sekejap. Ini bukti nyata kalau gambar jernih itu ada harganya dalam gigabyte. Oke, kita udah bisa bahasa data. Sekarang saatnya kita pahami aturan main yang dibikin sama provider. Soalnya, nggak semua giga itu diciptakan setara. Ada aturannya. Pernah ngerasa beli paket gede tapi kok tetap cepat habis? Nah, mungkin ini penyebabnya. Seringkali, kuota yang diiklanin itu dipecah-pecah. Ada kuota utama yang bisa buat apa aja, tapi ada juga kuota khusus buat sosmed, kuota buat streaming, kuota tengah malam, macam-macam deh. Yang paling penting kita awasi itu, ya kuota utama, karena itu dompet serbaguna kita. Gampangnya, paket itu ada 2 tipe. Yang pertama paket limited. Ini jelas banget. Kita beli 20 giga, ya kita dapat 20 giga. Kalau habis, ya udah putus koneksinya. Simple. Nah, di sisi lain ada paket unlimited, yang kedengerannya kayak surga dunia ya. Internetan tanpa batas? Tunggu dulu. Ada yang namanya FUP. Ini dia nih, bintang kecil di paket unlimited, FUP, atau Fair Usage Policy. Artinya, walaupun koneksi kita nggak bakal diputus, tapi kecepatannya itu bakal diturunin drastis banget kalau kita udah ngelewatin batas pemakaian tertentu. Bayangin aja, dari yang tadinya ngebut kayak mobil balap, tiba-tiba jadi selambat keong. Jadi, unlimited itu belum tentu berarti unlimited ngebut ya. Sekarang, kita masuk ke inti perbandingannya. 2 cara utama kita buat nyambung ke internet, tapi sifatnya beda banget. Mana yang lebih bagus? Jawabannya, ya tergantung kita butuhnya buat apa.
Coba deh bayangin, kuota data seluler kita itu kayak botol air minum. Praktis banget kan? Bisa kita bawa kemana-mana pas lagi di jalan, lagi nongkrong di kafe. Tapi ya itu, isinya terbatas. Tiap kali kita minum atau pakai data, isinya makin berkurang. Kalau habis, ya harus diisi ulang. Nah, kalau wifi rumah, itu ibarat keran air di rumah kita. Emang sih kita nggak bisa bawa kerannya kemana-mana, cuma bisa dipakai di sekitar rumah aja. Tapi, kehebatannya, alirannya itu hampir tanpa batas. Kita bayar tagihan bulanan aja, mau pakai air seberapa banyak juga, bebas. Dan disinilah letak jawaban dari semua kegelisahan kita. Coba perhatikan baik-baik. Kalau pakai data seluler, setiap gigabyte itu sangat berarti. Setiap kali kita upload atau download, kuota kita langsung kepotong. Kirim file kerjaan yang ukurannya gede, nonton film 1 jam, itu sama aja kayak langsung neguk habis air botolan kita. Nah, sekarang bandingkan sama wifi rumah. Mau upload video puluhan giga, download game seharian, video call berjam-jam, bebas. Nggak ada ceritanya kuota kepotong. Biayanya ya segitu aja per bulan. Wi-Fi itu adalah keran air yang ngalir terus. Inilah perbedaan paling mendasar yang bikin kuota seluler kita rasanya boros banget. Oke, setelah kita tahu semua ilmunya, sekarang waktunya kita yang ambil kendali. Dengan beberapa trik simpel, kita bisa jadi majikan buat kuota kita sendiri, bukan sebaliknya. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Pertama, biasain buat ngecek sisa kuota di aplikasi provider. Kedua, aktifin mode hemat data. Hampir semua aplikasi sekarang punya fitur ini. Ketiga, dan ini penting banget, matiin update aplikasi otomatis. Biarin mereka update pas kita nyambung ke keran air di rumah alias Wi-Fi. Keempat, ingatkan soal kualitas video tadi, turunin resolusinya pas lagi pakai data seluler. Dan yang terakhir, ini aturan emasnya. Kapanpun, dimanapun ada Wi-Fi yang aman, langsung sambungin. Itulah cara paling ampuh buat ngejaga botol air minum kita tetap penuh. Jadi, misteri kuota yang suka menghilang itu udah terpecahkan ya. Bukan karena sulap, tapi karena perhitungan sederhana dari setiap upload dan download yang kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa kuotaku habis, tapi lebih ke kapan aku harus pakai botol air minum data seluler dan kapan aku bisa pakai keran air Wi-Fi. Mulai besok kendali ada di tangan Anda. Gunakan dengan lebih cerdas ya.